Gue waktu itu tuh ada namanya sistem RFID. Oh. Yang mana di setiap buku itu tuh ada chip. Lagi nih bidangnya. Beda lagi kan? Startup, perpustakaan, coffee Startup, shop. perpustakaan, Coffee coffee shop. shop. Oke, coba gue mau tahu dong, coba dong. Nah, di salah satu mata kuliah di bagian referensi, kita tuh harus dengerin keluh kesah orang yang itu nggak perpustakaan. Contoh misalkan gue udah lulus nih, gue mau ngapain sih? Kira-kira ijazah gue ini kepake nggak jujur? Karena gue nggak tahu job desk apa yang gue bisa ambil dengan gelar gue yang gue pakai sekarang. Nah, dan di situ gue kayak, oh berarti segala sesuatunya tuh harus belajar. Gue tuh nggak bisa nge-stuck diem gini aja nih. Nah, gue suka kata-kata ini. Ini akan berlalu, Bang. Ini akan berlalu. Selamat datang di podcast kerja kalian lembur. Kita juga. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Pasti dong. Karena pakai baju koko. Baik lagi nih bersama gua sebagai host, gua Vito dan juga temen gue nih. Ya, gua Dwiki sebagai co-host di sini dan juga pastinya bintang tamu yang spesial banget yaitu Gue Chandra Abdurrahman. dipanggil Maman. Bukan dong. Bukan. Kalau biasa kalau misalkan gue di tongkrongan tuh dipanggil Mbot. Oh. Cuman kalau misalkan di kerjaan Chandra kayak biasa. Chandra. Oke. Iya dong. Oke. Mas Chandra ini atau Mas Mbot? Mas Chandra ya? Mas Bebas, Chandra gitu. bebas. Mas Chandra ini nih sebagai apa sih Mas posisinya Mas? Oh, oke. Sekarang itu? Kebetulan gue sekarang itu di perpustakaan. Gue sebagai pustakawan di perpustakaan SMK Negeri di Jakarta Utara yang lumayan bagus sih menurut gue. Bagus banget tuh ya. Ya lumayan lah diperhitungkan. Berarti lu sekarang sebagai seorang pustakawan. 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 Nah, kita nih pengen ngulik nih gimana sih perjalanan karir lu nih. Dari Oke. awal banget nih. Ya. Dari awal lu. Mungkin dari yang SMA atau sampai kuliah gitu ya. Oke. Kalau baru Iya lanjut kan? ke jenjang karir. Tapi sebelum itu gue boleh nanya nggak sih ke Boleh. kalian nih? Menurut kalian ya, Oke, perpustakaan itu tuh apa sih? Yang kalian tahu aja. Mas Dwiki. Diki dulu. Perpustakaan mungkin kayak koleksi buku-buku dan tempat belajar mungkin ya, Ya. atau tempat-tempat sharing-sharing ilmu lah gitu. Ya. Oke. Kalau menurut untuk gua tuh Mas Vito apa? perpustakaan tuh tempat untuk kita minjem buku sih kalau gue. Minjem buku ya. Buku. Berarti memang jawabannya kurang lebih buku gitu ya. Buku, oke. Padahal sejatinya perpustakaan itu tuh kayak institusi dalam menyimpan sebuah sumber informasi. Jadi sumber informasi itu nggak hanya buku kan, bisa dari tulisan cetak, non cetak, bisa dari audio mungkin, suara, video pun juga bisa. Jadi nggak hanya buku udah bener, cuman kalau misalkan lebih luas lagi tuh lebih panjang dia. Oh. Dan kalau misalkan pustakawan itu dia yang mengelolanya. Jadi sebuah sumber informasi yang dikelola itu pustakawan. Pustakawan. Dan itu job desk lu sekarang ya. Job desk gue sekarang. Iya, soalnya emang sebelumnya kan kita taunya perpustakaan tuh ya cuman apa ya? Ya, minjem buku sih. Pinjem buku sama Ya. tempat pertemuan kadang kan sama Ya benar. kadang Buat gitu. tempat kadang nongkrong orang-orang ngegabut nongkrong gitu kan. orang-orang. Cuman buat tidur atau main handphone apapun itulah. Iya. Emang gue juga dulu mikir kayak gitu, Bang. Gue kan pertama kali masuk perpus ini kan karena kepepet. Sebelum itu gue nggak tahu ada jurusan perpustakaan. Oke. Mungkin sama kayak kalian, makanya gue bilang Iya, kayak iya, oh, wajar lah kalau perpikirannya ya sama kayak gue dulu. Jadi di awal karir gue kuliah nih. Fun fact-nya gue tuh di IT. Oh, fun fact ya. Fun fact gue tuh di IT. Oke. Gue nggak ngambil perpus dan gue nggak tahu tuh jurusan perpus tuh ada tuh gue nggak tahu. Jadi pertama kali gue kuliah, gue ngambil IT, nilai berantakan bang. Gagal pertama kali masuk nih nongkrong kita kan, namanya kenal teman-teman baru, gue udah kuliah nih ya kan, kita main nongkrong, nggak pernah tuh ngerjain tugas. Apalagi kan kalau misalnya di IT itu kan harus ada laptop. Iya. Gue dulu nggak punya laptop. Bukan ya. nggak punya sih, belum beli waktu itu karena gue Iya. pikir semua bisa dikerjain di lab. Kan di komputer ada lab kan, Iya. bener kan? Bisa di lab lah. Ternyata memang harus punya. Dan di situ gue di semester 1 dan semester 2 tuh keteteran banget bang. Tugas nggak ada yang gue kerjain. Sampai satu titik IPS gue. Bukan IPS, IPK deh. IPK gue nyentuh 0,89. Waduh. 0,89. Kayak diskon ya. Kayak diskon banget. Kayak diskon Ramadan.
Diskonnya gede banget. Iya, Gimana benar, nilai benar, gitu benar, kan. benar. benar-benar. Kebetulan dosen bukan pembimbing sih, dosen yang ngenaungin gua. Dia kaget gitu kan, kayak kok nah anak IPK-nya di bawah 0 gitu kan. Beneran, rata-rata kan ya mungkin 1, 2 oke lah, ini 0 gitu kan. Dipanggil lah gua, dipanggil sama guru pembimbing gua. Kebetulan dia itu tuh Kaprodi ya? nah dia itu kaprodi di IT. Nah, kaprodinya. Nah karena waktu itu dia mau ada akreditasi nih, Oh iya. ya kan. Nah dia ngomong ke gua, Chandra, kok nilai kamu bisa begini, kenapa? Terus gue bilang, gue jelasin lah kayak waktu itu nggak punya laptop lah dan lain-lain lah, gue nggak ngerjain tugas. Kendala device ya? Terus dia ngomong gini ke gue, oke, kamu saya kasih 2 pilihan. Lu mau orang tua lu ketemu gue, tapi nggak lu gue sih kayak orang tua ketemu saya. Oke, bahasanya aja. Ya, Oke, bahasanya bahasa gue aja. Bahasanya. Atau kamu pindah. Nah, karena di situ udah H-20 hari, H-20 hari masuk perkuliahan baru, gue dikasih pilihan yang sulit nih. Karena, aduh ngomong nggak ya? Udah nggak apa-apa deh. Spesial hanya Spesial. Spesial hanya di channel Klaklik. Oke. Orang tua gue tuh nggak tahu IPK gue kecil. Aduh. Jadi tuh di semester 1-2 itu tuh orang tua gue taunya IPK gue gede. 3 lebih lah buat ibu, maaf bu yang nonton. Jadi emang gue punya temen, dia bisa ngusulap IPK gitu bang. Wah. Wait. Jadi dari 0 terus jadi 3 gitu Jadi kan. 3 ya. Dan itu menurut gue salah satu temen gue yang editannya sangat rapi dan meyakinkan. Karena dia bisa bikin seolah-olah itu ya itu beneran keluar dari kampus gue. KHS ya itu ya. KS. Ya KS benar. KHS. Hasil studi. Hasil studi. Keluar nilai itu. Oh. Nah karena gue gak punya pilihan kayak, kalau misalkan gue ngasih tau orang tua gue kayak, bah bohong ini kan orang tua gue ntar bisa sedih atau gimana gitu kan. Gue ambil pilihan kedua kayak, Pak saya mau pindah. Ya udah kamu pindah Gi. Tapi masih di satu kampus itu cuman beda. Waktu itu disuruh beda fakultas. Oh, beda fakultas ya? Ya. Nah gue dapet waktu itu di jurusan ekonomi. Masih bisa tuh pindah. Nah cuman pas mau pindah, guanya kesiangan pas ujian di jurusan ekonomi itu. Oh. Singkat cerita ya namanya anak muda kan kita begadang gitu kan paginya. Bablas nih. Makin senep kan. Terus gue samperin lagi lah pembimbing gue kayak, Pak saya kesiangan nih Pak. Tolonglah Pak, ya kan. Terus oke, kamu pindah prodi aja. Terus gue tanya, lah bukannya ini cuman ada satu prodi ya Pak? Teknik informatika. Ternyata dua ada ilmu perpustakaan. Tapi masih satu ini fakultas dong. Fakultas. Teknik informasi ada 2 nih, teknik informatika sama ilmu perpustakaan. Kamu pindah aja. Tinggal ngurus apa-apa di satu lantai itu kan. Tapi ngulang itu semester. Tapi ngulang. Nah, terus gue mikir kayak daripada gue sama sekali nothing gitu kan, daripada mangga orang tua ntar orang tua gue sedih panjang lah pokoknya. Panjang. Pindahlah gue ke perpus. Oh gitu. Oh. Pindah. Nah pas di perpus pun gue juga mikir sama bang. Kayak mungkin kayak orang-orang awam lah ya. Gue cuma kerjaan yang ngenata buku. Paling ngejagain buku. Orang pinjem nih gue kasih, tinggal mau balikin tinggal pulangin gitu kan. Ternyata pas gue udah masuk ke perpustakaan itu tuh nggak sesimpel itu loh. Kayak contoh kita juga belajar database. Kayak yang mungkin kalian kan ngerti IT lah ya. Kayak dulu tuh gue tuh diajarin sistem database Oracle. Mungkin kalian pernah denger Oracle. Oracle tuh gede guys hitungannya ya. Iya. Pakai juga kan Cukup, buat institusi cukup. ya. Iya, benar. Nah, gue belajar basis data, gue belajar yang namanya kayak klasifikasi tuh kayak mengolah buku tuh kayak gimana sih. Terus kalau misalkan ada buku rusak, itu kita tanggulanginya gimana. Jadi nggak hanya itu doang bang. Jadi tuh menurut gue perpustakaan tuh sangat-sangat luas. Oke. Nah, jadi kan jujur, sebenarnya ada yang gue penasaran sih. Apa tuh? Yang mendorong lu untuk masuk IT itu siapa bang? Apakah niat lu di awal gimana tuh? Iya. Kalau misalkan dulu gue di IT, dulu tuh gue main game bang. Dulu zaman Dota 1 ya. Zaman buat teman-teman pasti tahu nih Dota 1. Anak warnet berarti nih. PB ya kan. CS. Nah gue tuh main gitu semua bang. Nah karena gue main game dan gue pikir kayak gue bisa masuk IT nih.
Karena sinkron dong. Main game di komputer, ya kan, main warnet. Iya. IT komputer. Jadi Iya. kayak gue pengen kerja sesuai dengan waktu itu kayak hobi gitu Hobi, kan, ya iya. kan. Wah, enak nih kerja sambil hobi. Ternyata beda jauh, Bang, benar. Banyak yang kayak gitu sih jalan hidup sih. Awal-awal ada yang apa namanya mikir, ya udahlah, gue kayaknya satu hobi nih. Iya. Iya kan? Nah, Ternyata main game. pas di pas jalanin kok Jauh 180 derajat nih Iya, dari yang benar, kita benar. pikirkan kan. Kayak yaudah deh. Mungkin emang dia di IT-nya cuma yaudah buat game aja. Game aja. Cuman kalau buat karir ya Enggak lebih baik, deh. Nah, tar dulu deh gitu Dulu kan. deh, makanya pindahlah ke perpustakaan tadi. Iya. Apa tadi jurusannya? film Ilmu perpustakaan. Perpustakaan. Nah, lu itu kan udah menjalani, berarti lu magang tuh Bang dari di perkuliahan itu lu ada permagangan. Ada. Oh. Gue waktu itu karena di kampus gue itu dia kan bikin sistem, Bang. Sistemnya namanya SLIM. Senayan Library Management System. Nah, dia itu salah satu sistem yang ngebuat perpustakaan itu terotomasi dengan baik. Nah, karena di perpustakaan di jurusan perpustakaan gue bikin sistem Ya. dan diimplementasikan ke perpustakaan kampus kita, Ya. gue magang di sana. Oh, berarti magang di ini ya, lingkungan kampus ya? Ya, Dengan membawakan sebuah inovasi tadi sistem. Slim. SLIM situ Slim ya. Oke, berarti itu gambarannya ini ya, seperti apa pengelola pengelola perpus berbasis Digital. digital. Ya. Oh. Jadi kalau misalkan sekarang itu di Slims ya, lu minjem buku nih, Iya. tinggal nge-tap aja, kayak nge-scan barcode, tinggal ditembak tuh kayak di Indomaret kan. Terus kalau misalkan lu mau mulangin buku nih, lu nggak harus ke perpus itu lagi. Misalkan di staf lantai itu namanya ada Dropbox, Bang. Dropbox itu kayak komputer. Iya. Ketika lu udah kelar membaca, lu tinggal input ID lu, masukin buku yang lu pinjem, barcode-nya kan ada, tinggal di-scan, tinggal ditaruh di Dropbox itu. Oh. Jadi nanti setiap sore gue ke lantai-lantai tuh ngambilin buku yang ada di Dropbox, gue balikin lagi. Jadi kan lebih mempermudah Iya, orang yang datang ke perpustakaan dong. Bener. Kalau ada yang bawa bukunya kabur ke tracking berarti tuh. Iya. Tracking juga, Bang. Jadi di kampus gue waktu itu tuh ada namanya sistem RFID. Oh. Yang mana di setiap buku itu tuh ada chip. Dan chipnya itu tuh ditaruh di halaman yang dirahasiakan. Contoh misalkan, gue punya perpustakaan nih. Iya. Gue pasangin RFID nih. Stikernya gue taruh misalkan di nomor 13. Iya. Jadi dari semua buku tuh di step 13 tuh pasti ada chip itu. Jadi orang mau ngambil chip itu pun ya masa buka satu-satu kan nggak mungkin kan. Iya, Dan iya. itu emang setipis kertas. Tipis banget tuh. Tipis banget, Di Bang. tengah taruhnya. Taruhnya di tengah. Jadi di selipan kayak jadi buku kita Iya. buka nih, Iya, di selipan selipan. banget kita masukin ke sana. Oh. Jadi nggak mungkin ketika ada orang mau ngambil nih, mau dia ditaruh di tas, mau taruh di baju pun, di sweater, pasti kalau udah ngelewatin RFID pasti bunyi. Dan alat sensornya ada ya? Alat sensor ada, Oh. modelannya kayak di Matahari tuh nggak? Iya, Kayak departemen betul, store, betul, dia kan betul. ada baju tuh. Cuman kan gede dia kan, yang Gede. kayak yang di lehernya Di itu loh, leher, ya iya. kan? Tagnya. Nah, tag-nya. Nah, itu kayak gitu, cuman kita lebih simple, kecil kayak chip gitu. Keren. Tapi ada nggak Bang yang berhasil nemuin itu momen lu, ada nggak? Jahat sih, serius. Iya, walaupun iya. ya itu jahat sih. Iya, iya, Ada iya. nggak Bang? Jujur ada. Ada. Waktu gue megang ada. Ada. Kita tanya emang dia jadi tuh dia ngilangin bukunya. Iya. Cuman dia pengen mulangin dengan buku yang sama. Cuman kan barcode-nya kan beda kan. Beda. Contoh Oh, misalkan iya. bukunya sama-sama A nih. Iya. Nomor ID-nya kan pasti beda kan. Mm. Nah, dia mau mulangin dengan buku yang itu. Iya. Akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya kita panggil orangnya, kita temuin sama kepala perpus kita nih. Gue nggak tahu sih ditanya sedemikian rupa. Ya akhirnya sih damai. Cuman ya tuh anak mungkin di SP1 kali ya dari Iya. kampus, dari jurusannya sih. Oh iya. Iya. Walaupun emang sebenarnya dia udah niat baik ganti bukunya. ya. Iya, gantiin bukunya. Tapi kan ganti bukunya dari buku yang ada di perpustakaan. Perpustakaan. Gitu. Iya. Oh kirain gue dibeli di luar atau di. Oh enggak. Soalnya kalau misalnya dia beli di luar pun nggak bisa dong. Iya. iya. Kan karena kan chipnya aja kan berbeda. Itu kebangkatan banget sih. Kalau anak kuliah emang begitu. Ah, ngakalin. Ya karena dia mikir juga di buku itu kan ada kodenya ya. Iya. Iya kan? Maksudnya kalau di buku yang lain pun juga gimana? Bisa jadi dia kagak tahu. Dia kan? nggak Iya, tahu, nggak Bang. tahu. Dia Rata nggak tuh nggak tahu. Nggak tahu. Karena rata orang pada minjem nih, dia minjem, nge-scan, udah dibawa bukunya. Iya. Dia nggak tahu di situ tuh Nggak ada tahu. chip. Ya. Iya, benar. Kalau dia Dan di barcode-nya itu kan dia juga mungkin nggak tahu
mungkin barcode dengan buku yang sama ya sama Iya. gitu. Ah, ini Padahal cuma kan penomoran beda. biasa Iya. gitu kirainnya. Benar. Oh. Kayak gitu. Untuk magangnya udah keren banget. Udah keren sih Buat hitungannya buku nih ini. ya. Itu berarti dibuat apa ya? Apa skripsi atau apa sih? Oh, Ya, di akhir. dan itu juga pas selesai gue magang, Iya. gue itu bikin skripsi tentang SLIMS itu. Cuma di sekolah. Kayak seberapa bisa sih perpustakaan sekolah itu bersinkronisasi dengan sistem otomasi perpustakaan. Oh. Lu survei ya. Gue survei tuh dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Cuman hasilnya ya negatif sih bang. Oh. Karena rata-rata buat requirement-nya kan kayak misalkan kita harus punya komputer, Iya. kita harus punya server juga Iya. buat database bukunya kan. Terus juga kita harus seenggaknya ahli tuh buat nginstal. Kan nginstalnya nggak semudah itu kan. Butuh orang yang Butuh orang, profesional butuh juga, device kan? juga. Iya. Orang butuh device juga kan. Jadi memang pas skripsi gua itu kayak ngeliat nih seberapa bisa sih sekolah-sekolah waktu itu Muhammadiyah yang gue skripsiin. Yang ada di Jakarta untuk otomasi. Dan ternyata dari berapa ya 12 sekolah cuma ada satu bang yang bisa yang layak lah. Iya. Karena memang gue nggak tahu ya di sekolah-sekolah itu mungkin dari anggaran apa gimana kan nggak tahu. Cuman rata-rata ya mohon maaf kayak perpustakaan itu kayak sekedar ada aja bang. Iya, Kayak jadi di betul. sekolah nih biasanya di pojok. Terus maaf nih kayak semi-semi gudang lah. Iya. Kan. Aksesnya juga Ya, susah. biasanya juga fasilitas di sekolah itu kan biasanya kalau buku itu kan harus nggak boleh kena ruangan yang lembab bang, harus dingin. Nah itu kan cuman ini ruangan nih, udah ditaruh buku udah, ini perpustakaan lo gitu. Gimana nggak berdebu buku-bukunya? Nah, iya parah. Iya kan? Parah. Ini nggak pernah dibaca juga, orang malas juga kan aksesnya juga Iya, si jauh. Sopun juga mungkin juga males gitu kan, masuk panas pengap gimana? Benar. Iya, Jadi kayak iya. gudang ya. Iya. Benar. Nah, berarti itu kan berarti itu udah lu jadiin skripsi tuh, Bang? Udah di sistem itu gue jadiin skripsi. Iya, skripsi ya. Akhirnya lulus lah. Lulus nih, Berapa semester, Bang, kalau gue tahu? gue alhamdulillah 8 semester bang. 8 semester. Alhamdulillah. Emang bangga Setelah banget. Kegagalan di Iya. 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 Oke. Nah, itu kan lu udah lulus tuh, Bang. Iya dong. Nah, lu baca cerita nggak nih karir lu tuh setelah lu menjadi seorang sarjana itu? Oh. Oke. Dunia kerja. Dunia kerja Oh, profesional. Jenjang lu nih. Lu gue sempet mikir gini bang, kayak gue perpus, Iya. pasti mau nggak mau harus jadi perpustakaan juga dong. Betul. Karena di kerjaan yang lain mungkin susah gitu kan, karena namanya perpustakaan mau kemana sih jurusan kita gitu Iya, kan. Bener. Gue lulus, gue mulai kerja tuh sama temen gue ngajakin, dia bikin startup, namanya kalau nggak tahu tuh Yeps bang. Oh iya. Your Event Partner Solution. Yeps itu kayak, lo tau Tokopedia, boleh disebut nggak sih? Boleh. Boleh lah ya. Boleh. Oke. Boleh. Lo tau Tokopedia atau Shopee nggak sih? Tahu. Oke. Tahu kan? Iya. Nah kalau dia itu kan barang bang. Iya. Kalau Yeps itu event. Jadi kayak gini, misalkan lu pengen ngadain acara nikahan, Heeh. lu tinggal pilih nih mau pakai dekornya siapa, pakai bridesmaid-nya siapa, mau pakai cateringnya siapa, mau sampai bandnya pun lu bisa milih. Jadi misalkan lu punya budget 100 juta, Iya. lu pilih nih misalkan 100 juta untuk 100 undangan. Lo bisa tuh lu pakai MC-nya siapa, lu mau pakai makanannya apa aja, lo mau pakai dekorasi gedungnya kayak apa, lo mau pakai souvenirnya kayak gimana tuh udah lengkap. Jadi tinggal kayak one stop solution lo ngadain event. Dan itu nggak hanya nikah. Iya. Lo bisa acara pernikahan, lo bisa acara mungkin sunatan anak lo nanti, bisa jadi acara lamaran juga bisa. Iya. Arisan apapun kita bisa di zaman itu. Selagi itu masih acara. Saat itu masih acara dan event pun bisa sebenarnya. Kayak misalnya lo bikin event lari, Iya, bisa. bisa. Di kita bisa. Tinggal lo cari MC-nya siapa, lo cari jamnya berapa jam, Iya. gitu kan? Itu bisa semua bang. Udah keatur gitu loh. Jadi tinggal klik aja, tinggal milih. Iya. Keren banget sih itu startup. Disesuaikan budget, disesuaikan Iya. budget juga Budget ya. kita juga ya. Jadi kalau over budget sih kayak nggak mungkin gitu kan? Iya. Karena udah semua udah terlist dengan rapi. Sorry, posisi lu disitu sebagai apa, Bang? Gue waktu itu digital marketing bang. Jadi gue yang mapping, Masarin. ya misalkan di Jakarta Utara nih ada berapa vendor nih, gue samperin tuh tempat buat kayak kerjasama. Misalkan di catering A, Bu kita dari Yeps nih ingin menawarkan kerjasama. Jadi ibu itu nggak harus keluar duit, jadi semua yang bikinin kita. Kayak misalkan lu punya warung apa mie ayam, Iya. Iya.
gue bikin ini misalkan mie ayam Bang Dwiki gitu Ya, loh. wis. Mie ayam Bang Dwiki minimal pesanan berapa porsi, terus maksimal DP berapa persen. Nah itu kita yang bikin semua bang. Oh gitu. Jadi ketika orang tinggal klik, wah gue pengen pakai nih kayak gue pengen nikah bubukannya Bang Dwiki misalkan mie ayam, tinggal klik misalkan 100 porsi itu berapa ratus ribu. Gitu. Kayak gitu. Unik sih, unik. Iya. Sorry, itu tahun berapa bang lu itu join startup Itu itu? Bang? tahun 2018 bang, ketika gue lulus, Iya. Ya. gue langsung ditarik sama Oh, temen gue ditarik. Oh. sana. Iya benar-benar emang posisinya lumayan ini juga kan karena Iya. apa ya media partner kita harus mencari Ya, beberapa orang karena kan memang kolaborasi. itu kan masih awal banget bang. Mau nggak mau Iya. kita harus ngejar bola dong. Iya, iya. Ya kan? Karena mungkin ya tukang somai bisa dijadiin itu Bisa kan? bang bener, Iya kan? tukang somai sampai tukang kue-kue kering gitu, Kue kering. kita rangkul semua. Rangkul Kita semua. Sampai waktu itu sampai tukang sablon buat Iya. undangan, Iya. itu kita rangkul semua. Karena kan orang mau bikin undangan sekalian dong, bikin Iya. undangan terus maaf nih kayak ada yang meninggal bikin buku yasin. Iya. Nah itu juga kita sampai yang dekor yang bunga-bunga itu tuh tau gak sih yang karangan bunga. ya karangan bunga. Nah itu juga ada di kita. Jadi bener-bener waktu itu bener-bener one stop solutionnya tuh jalan, Keren sih, keren sih. Lengkap banget sih itu. lengkap. Iya kan? banget. Berarti tuh kalau boleh tahu ya, lu di situ di apa di Digital marketing. Ya. itu lu berapa lama berapa ini? Gue di sana kurang lebih setahun ya. Setahun abis itu gue pindah ke ini bang, ke Trisakti. Waktu itu ada panggilan buat ngerjain skripsi, digitalisasi skripsi. Jadi skripsi yang kertas Iya. dimasukin ke sistem semua. Ngoding. Enggak, kebetulan sih udah ada, gue tinggal nge-scan sama nge-scan, nge-rename sama Iya. bikin babnya tuh, bab 1 sampai bab 6 sampai bab 5 gitu kan kalau skripsi kan. Nah, baru gue masukin ke database. Jadi semuanya tuh kurang lebih ada 10.000 waktu itu. Gue bertiga ngerjain tuh selama setahun di Trisakti. Ada ini ya timnya juga ya, kerja tim ya. Ya, karena kan di sana kan skripsi itu kan pertama kan harus kita belah dulu kan kita buka nih. Oke. Terus kita potong dong. Kan skripsi itu kan biasa kan nempelnya banget, ya kan? Kita potong, terus kita pisah-pisahin dulu nih kertasnya kan. Kalau buat scan itu kan nggak mungkin nempel dong. Iya, Ya kan? satu-satu. Satu-satu. Kita bikin satu-satu, baru nih, misalkan gue scan. Lo ngenamain, Iya. lo masukin ke sistem. Jadi cepet gitu loh bang. Gue Iya, scan iya. doang, lo nge-rename, lo masukin sistem. Kayak gitu. Nah setelah di Trisakti, gue pindah lagi bang. Karena kan kontraknya habis waktu itu kan COVID ya. Iya. Pas gue pindah COVID, katanya mau diperpanjang, cuman sampai sekarang belum ada Belum kabar. ada kabar. Iya. 5 tahun ya. Udah 5 tahun ya, Iya, benar. iya, iya. Nggak ada kabar. Kabar. Waktu itu temen gue bikin kopi. Wah. Bikin coffee shop. Coffee shop nih. Ini beda lagi nih bidangnya. Beda lagi kan? Startup, perpustakaan, coffee Startup, shop. perpustakaan. Coffee coffee shop. shop. Oke, coba gue mau tahu dong, coba dong. Nah di coffee shop ini, gue kebetulan bagian purchasing bang. Pengadaan barang. Pengadaan barang, Ya kan? iya. Jadi kalau misalkan ada creamer abis nih, gue tinggal ngomong ke rekanan. Rekanan. Kayak, ini abis nih tolong dikirim dong. Nah gue sebagai itu purchasing bang. Dan kebetulan di sana itu nggak terlalu lama sih bang, setahun juga. Setahun juga ya. Setahun juga. Baru abis terakhir gue di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan sekolah. Saat ini itu ya. Saat ini dari 2023 nih Sampai- sekarang Oh, alhamdulillah masih jalan di sana. alhamdulillah. Berarti ini cocok paling langgeng. Iya. Tadi kan setahun, Iya. setahun. Bener-bener. Langsung 3 tahun. Kayak nih. hubungan gak sih guys? Iya. Iya kan? Kayaknya sih Kayak hubungan tuh sepertinya ini tuh yang Cocok, Cocok dan yang paling cocok ya. Iya. Benar-benar. Lu ceritain nih bang, gimana nih lu? proses awalnya dulu. Iya. Iya kan? Oke, proses awalnya itu waktu itu gue punya grup alumni. Grup alumni itu nge-share. Ada nggak yang mau kerja di perpustakaan sekolah? Waktu itu kan perpustakaan sekolah itu kan jarang diminatin bang. Betul. Karena kan memang kan kita nih yang jurusan perpustakaan tuh berpikir kayak perpustakaan seperti apa sih? Paling nanti kita kayak kitanya kerja rodi, tau gak sih lo kayak gue dateng nih pas jadi gudang ntar gue yang ngerombok semuanya kan kayak capek gitu loh. Iya. Cuman karena gue penasaran gitu kan, gue di kampus udah coba pengen di sekolah deh nih perpustakaan Solo tuh kayak gimana sih? Oh. Kebetulan pas gue datang di perpustakaan Jakarta Utara itu bang, di SMK salah satu Jakarta Utara, gue ngeliat perpustakaan gede bang, bener-bener gede. Gue mikir kayak, ih ini lumayan proper loh. Dari skripsi gue yang gue ngeliat perpustakaan yang kurang layak ya, Iya. di sana tuh menurut gue udah layak bang. Jadi kayak
dia ruang bacanya ada, ruang Oke. komputernya udah ada juga. Iya. Terus juga udah tersistemasi, tapi dia nggak pakai SLIMS waktu itu, pakai Inlis. Nah, kalau Inlis itu yang buat Perpusnas, Wih. Perpustakaan Nasional. Terintegrasi oleh Iya, Perpusnas. Perpusnas. Gue bilang, ih keren juga nih. juga. Cobalah gue masuk di sana. Nah pas gue masuk di tes, alhamdulillah lolos lah. Lolos. Nah gue pikir perpustakaan kampus sama perpustakaan sekolah itu beda. Maksudnya kayak di kampus kan gue cuman ada orang minjem, udah kita balikin gitu kan. Misalkan mau minjem nih, kita kasih, mau mulangin nih kita pulangin gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan di sekolah itu lebih kompleks menurut gue. Karena di perpustakaan sekolah itu kayak kita ngurusin bocah-bocah nih, ya Iya. kan? Bocah-bocah yang kadang-kadang buku itu dari rak ke rak kan ada per rak gitu kan, ada 100, 200, 300, 400. Kadang rak 100, bukunya dipindahin ke rak 500. Ya kan? SD sih ya. Iya, SD kan SMK. ya? Oh, SMK, SMK. sorry. Oh, Iya, sorry. SMK. Baru satu orang itu Iya. kayak gitu ya. Orang. Kadang bukunya dibalik-balik. Oh. Kadang bukunya yang udah kita tata rapi terus ditebalikin semua gitu loh, Bang. Jadi kayak oh ternyata lebih kompleks gitu menurut gua ketimbang di kampus. Kalau di kampus kan karena orangnya udah mahasiswa semua mungkin nggak ngelakuin hal-hal yang aneh kayak gitu Iya. kan. Di sekolah kadang kayak gitu, Bang. Gua ada aja kadang suka nemu buku di bawah meja, tapi disusun. Beneran disusun, Bang. Gue lagi dulu tuh kayak gitu. Gitu. Itu habis dibaca apa gimana? Gue kagak pernah bawa tas, bolong. Bener. Kadang bukunya disusun apa? Sesuai warna gitu. Misalkan bukunya warna merah, merah semua. Ini kreatif, cuman kelewat kreatif maksud gue gitu kan. Dengan buku-buku yang beda karena dia warnanya sama, dia main susun gitu aja. Oh. Terus di sana karena gue jatuhnya kayak mungkin sebagai guru gitu kali ya di pandang anak-anak. Oke. Kadang mereka tuh kayak curhat gitu loh, Bang, kayak Pak, gue nggak mau pulang deh, Pak. Kenapa emang? Iya, kayak karena orang tua gue gini. Ada Pak, kalau misalkan gue pacaran sama anak kelas 12 gimana sih? Kayak gitu-gitu. Mencoba terbuka itu ya. Iya, dan di situ gue kayak bener-bener mencoba sebagai pustakawan yang baik tuh kayak gimana sih, ya kan? Kayak pustakawan itu kan kita kan nggak hanya melayani buku doang gitu loh. Bahkan di sana tuh ada di salah satu mata kuliah di bagian referensi, kita tuh harus dengerin keluh kesah orang yang itu nggak perpustakaan. Contoh misalkan lu lagi ada masalah apa, dia cerita aja. Dan kita juga harus berlapang dada buat nerima, bukan berlapang dada sih. Kita harus mengayomi juga gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kayak guru BP-nya tuh dapat nggak sih? Kayak Iya. kayak psikologi gitu nggak sih? Enggak, maksud gua rata-rata kan kalau orang anak sekolah yang bermasalah ke BK gitu. Ya. Ini bisa loh ke perpustakaan. Ya. Jujur ya, gua kalau dapetin pustakawan yang seperti ini, Ya. ya menurut gua akan terbuka akan, ya. lah gua masalah yang biasanya gua dapetin tuh sangar mukanya, Ya. ya kan gua mau datang juga kayaknya udah ada enak banget mukanya gitu kan. Ya, karena kan mungkin karena kan guru-guru BK itu kan pure guru ya. Mungkin Iya. anak udah pada takut duluan, Bang. Karena emang dipilih yang orang yang galak sih. Iya, Iya. kalau guru BK biasanya kan tegas gitu kan, Benar, benar. punya power lah. Benar, benar. Kalau misalkan mungkin gue sebagai pustakawannya kan kayak ini mungkin kayak gue cerita kayak ke abang gitu loh, Iya. Bang. Jadi Iya. kayak dari hati ke hatinya tuh dapat gitu loh. Oke. Kayak feel-nya kayak gue pengen cerita aja nih, Pak, gini. Benar. Kadang gue sering dengerin gitu. Bahkan sampai ada yang gue mau pulang. Pak, boleh tunggu sebentar nggak? Ada 3-4 orang cerita kayak masalahnya beda-beda. Cuman kayak kadang tuh mereka pengen didengerin aja, Bang. Nggak harus kayak lo nggak bersih pacaran gini, nggak harus kita gituin, kita dengerin aja terus. Kalau misalkan dia nanya masalah solusi atau gimana, baru kita kasih tahu. Cuman kalau nggak ya udah. Jadi kayak dia tuh punya kelegaan tersendiri gitu loh setelah cerita gitu, kayak Pak, makasih ya Pak udah dengerin cerita saya, kayak Pak jangan keluar ya Pak, nanti kalau keluar saya cerita sama siapa, sampai kayak gitu, Bang. Bener gua. Itu plong banget sih dia kemarin ya. Aman sih. Gue sih nggak tahu ya apakah emang perpustakaan di sekolah lain tuh seperti lu, Bang, Iya. atau emang itu dari intuisi lu sendiri, Bang, kayak gitu, Bang. Gue pengen nanya lu sebenarnya. Oke. Ya kan? Ya. Mas Pito, lu dari jenjang sekolah, perkuliahan gitu kan. Lu aslinya pernah nggak sih ngalamin gitu Iya. kan? Perpustakaan itu seperti apa dan gimana sih bayangan lu gitu? Aduh, bayangan perpustakaan buat gue tuh cuman, kalau gue boleh jujur tuh cuman tempat istirahat sih. Sehabis olahraga. Ya. Buat ngadep. Karena di Ya. sekolah gue tuh AC lah. Oh, udah AC Udah perpustakaan. AC, Ya, itu dia udah AC. Terus sama ini, dulu guru bahasa Indonesia gue kan menjadi pengurusnya. Dia biasanya tuh tiap masuk
ntar siapa yang mau ke perpus? Wah, bersih gue rebahan. Iya, biasanya kayak gitu tuh siswa Iya, gitu ya. Iya, dia datang bersih-bersih habis itu istirahat. Tapi ada buku yang gue baca mah ada, cuma Iya. nggak sampai yang kayak. Iya kasih, covernya bagus Covernya nih, bagus. lihat-lihat, Iya, lihat-lihat, lihat, gitu kan. udah. Paling mentok-mentok di abstrak belakang tuh bang, Iya, lihat-lihat. abstrak. Oh, berarti bukunya tentang ini, oh yaudah gitu Iya. doang. Bener. Emang sih secara ini emang seperti itu kan ya. Iya. Gue pernah dapetin kalau di SMP itu tuh perpustakaan bener-bener adem, nyaman. Iya, Tapi sayangnya di lantai 3. Nah, lokasi tuh ngaruh bang. Iya kan? Bener. Iya. Iya kan? Nah, terus yang kedua SMK. Hmm. Oke, yang tadi SMP tadi itu emang agak killer sih Iya, untuk pustakawannya. Nah. Ibu waktu itu ya. Di SMK ada pustakawannya lumayan humble juga, tapi apa panas. Nggak Di lantai nyaman. atas juga Iya panas. kan? Dan itu bener-bener ya Allah. Udah panas buku-bukunya udah. Nah makanya perpustakaan dan pustakawan itu harus sinkron bang. Iya. Maksudnya kayak lu percuma nih perpustakaan lu sebagus apapun misalkan dia adem, dia bukunya lengkap, dia fasilitasnya lengkap. Cuman kalau misalkan pustakawannya nggak asik, lu pasti males. Bener. Kayak maaf nih, gue masuk ke perpustakaan nih, males sama Pak A misalkan, orangnya marah-marah mulu. Gue datang bukannya dijamu gitu atau disambut, malah diomelin doang. Banyak kan kayak gitu bang. Nah sebaliknya, Diusir kali iya ya. gitu kan. Nah kalau misalkan pustakawannya baik nih kayak humble gitu kan, kayak Iya. ngerangkul siswa-siswanya. Tapi perpustakaannya kayak lantai 3, dia panas, Iya. yang AC-nya nggak ada, fasilitasnya kosong, pasti orang juga malas datang kan. Bener. Kayak gue pengen ke perpustakaan, cuman karena perpustakaan panas malas pasti kayak gitu dong. Iya, Makanya iya, gue bilang dua hal ini tuh harus benar-benar sinkron. Betul. Lagi mau tanya Mas Dwiki. Ya pada intinya berarti lo merasakan apa ya sebuah kenyamanan dan ternyata ini memang passion gue di bidang Iya. pustakawan nih. Atau lu pernah kayak ngalamin gitu? Iya. Ternyata bidang pustakawan nih menurut gue ribet lah atau gimana gitu. Kalau menurut gue di awal mungkin gue bakal berpikir kayak gitu bang. Jujur gue berpikir kayak gue udah lulus nih, gue mau ngapain sih? Kira-kira ijazah gue nih kepake nggak jujur? Karena gue nggak tahu job desk apa yang gue bisa ambil dengan gelar gue yang gue pakai sekarang. Gelar apa? SIP, sarjana perpustakaan gitu kan. Itu kan kayak ngelamar di mana kan susah gitu loh. Mau nggak mau harus di perpustakaan gitu Iya. kan. Iya. Dan ternyata setelah gue lulus, gue bisa nih ngerambat kemana-mana. Bahkan, sorry tadi lupa gue cerita juga, gue sempat di bank. Gue sempat di bank Banyak banget pengalaman. Banyak banget. sebagai dokumen ngecekin data Iya. nasabah gitu loh. Iya. Maksudnya kan kayak itu kan hal yang nggak bisa gue pikir gitu loh. Kayak gue perpus harus perpus. Ternyata Betul. gue bisa ngerambat kemana-mana bang. Dan di situ mata gue terbuka kayak perpustakaannya ternyata tuh luas gitu loh. Dan alhamdulillahnya orang-orang tuh masih sedikit yang tahu. Iya. Iya kan. Rata-rata kan dulu kan orang paling getol nih di IT. Iya. IT, Kedokteran, psikologi, Psikologi. hukum gitu kan. Jadi komunikasi, bahkan yang tadi kita dari awal gue tanyain, kalian tuh masih awam banget kan tentang Iya. perpus, termasuk gua. Pas gua udah mau sini ternyata tuh bener-bener luas sih bang, keren kalau menurut gua. Bener. keren banget sih perjalanan Mas Chandra ya. Iya. Sebagai sebenarnya ya kita nggak masalah juga ya kagak sesuai karir untuk di awal-awal Iya. pada akhirnya cuman kan ya namanya hidup ya. Iya Ya, benar. benar. Kadang fashion itu akhirnya dilihat saat kita udah ke dunia kerja. Iya, Oh ternyata emang. sehari-hari juga. Iya kan. Sebelum kita nggak. Nanti kayak bakal datang sendiri gitu kan Iya, Bang? Kayak datang kita sendiri juga. kerja nih. Mama tuh kayak menemukan fasenya sendiri gitu loh, kayak gue udah di sini aja dulu deh. Iya. Udah enak nih sistem kerjanya sama gue juga gitu loh. Iya. Nah, kalau kita ambil Mas Embut dia udah ke startup ya kan. Iya. Jadi bank, jadi coffee shop juga. Ya. Keren. Nah, dari perjalanan lu itu Mas, ada nggak sih momen yang bikin lu hampir nyerah? Setelah apa sebelum? Sebelum kuliah, maksudnya di waktu kuliah atau setelah kuliah? Setelah di antara perjalanan lu itu nih dari awal kuliah sampai lu menjadi profesional kayak sekarang nih. Ada nggak sih tuh di antara itu tuh momen yang bikin lu tuh pengen nyerah, Bang? Gue pengen nyerah ketika di posisi itu pas gue lulus, gue ngelamar di perpustakaan bang. Itu jarang ada yang nerima gue. Nah, Karena dari PK gue yang cuma ngepas 3. Jadi waktu gue lulus, teman-teman gue di PK tuh rata-rata ya 3,5, 3,6, 3,7. Gue dong cuma 3,04 bang. Gue di situ agak skeptis dong. Iya. Ya kan?
kasarnya tuh orang tuh ngeliat kayak lu di jurusan gampang aja IPK lu tuh ngepas. Ya kan? Gua ngelamar tuh kayak buat orang terima gue tuh susah bang. Karena balik lagi ke IPK. Karena kan rata-rata ya maaf ya di Indonesia kan rata-rata kan orang lihat dari nilai. Betul, ya kan? betul. Mungkin kalau dari skill mungkin beda jurusan kayak IT, pure skill gitu kan. Kalau di Perpus kan karena lebih banyak teorinya. Iya. Dia lebih suka ngeliat dari nilai. Transkrip nilai IPK dong. Iya. IPK. Menentukan karakter orang juga mungkin lebih. Benar. Malas gak nih? Nah jurusan gampang pasti nilai kecil. Nih orang nggak niat kuliah kali gitu kan. Mungkin ya. Nah di situ gue kayak apa gue gak usah kerja aja gitu kali ya? Apa gue gak usah ke Perpus apa gimana gue nggak ngerti di situ kan. Tapi akhirnya setelah gue telisik, emang salahnya di gue bang. Jadi kayak ini lu udah momen titik balik lu tuh ya? Iya, momen titik balik ya. Di posisi itu gue memang kayak nggak mau kayak ngedenial bahwa gue tuh belum bisa apa-apa di perpustakaan. Gue cuma di perpustakaan waktu itu yang setelah gue lulus gue tuh cuman gue kerja di perpustakaan, orang terima gue, udah gue kerja gitu aja. Dan ternyata pas alhamdulillah ada Trisakti waktu itu buka lowongan, buka proyekan, alhamdulillah gue masuk. Nah di situ ternyata gue nol bang. Jadi yang gue tahu itu di dunia kerja tuh masih sangat-sangat kurang. Terbukti pas gue udah mau sertifikasi. Jadi pas gue udah beberapa tahun di perpustakaan, gue ikut tuh sertifikasi pustakawan. Ada ya? Ada. Dan dia itu udah BNSP. BNSP tuh kayak udah benar-benar legal dari perpustakaan nasional lah. Diakui. Gue datang tuh kayak, gue udah lama nih di perpustakaan nih. Pede lah. Sesusah apa sih gitu kan? Gue mikir gitu bang. Pas gue udah masuk, gue ditanya sama aksesor. Jadi sistemnya gini, lo sendiri di depan lo 2 aksesor nih. Lo nggak boleh bawa handphone, lo nggak boleh bikin catatan apapun. Cuman ya udah skill doang. Jadi itu ada beberapa instrumen pertanyaan. Gue ditanya nih, percaya nggak lo 70% gue nggak bisa jawab. 70%. Itu karena emang lu nggak tahu atau emang gimana bang? Emang karena gue nggak tahu. Dan gue nggak mau ngulik waktu itu bang. Karena gue waktu itu seakan-akan gue udah master nih. Susah apa sih? Apalagi nggak expect bro kalau ternyata. Apalagi yang gue ambil itu cuma layanan dasar bang. Susah apa sih layanan dasar perpustakaan gitu kan? Namanya dasar pasti mudah, ya kan yang kita tahu. Pas gue ditanya nih, gue nggak ngerti, gue cuma diem tuh. Sampai aksesor ngomong gini ke gue, kamu kalau misalkan nggak bisa, terus ngapain kamu ngambil sertifikasi? Kamu ngegampangin. Di situ ngedon banget bang, bener. Dia sempat ngomong gini, kalau misalkan kamu saya kasih waktu setengah jam nih buat belajar. Kalau misalkan nggak bisa lagi, saya coret nama kamu. Pusing nggak lo digituin? Kasarnya buat ngambil sertifikasinya aja lo tuh butuh bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bang. Buat bisa masuknya aja tuh. Tapi ketika gue udah masuk, kok susah banget. Nah di situ gue sadar kayak gue nge-stuck. Mungkin karena gue nggak mau belajar dan gue orang kayak overconfident gitu ya, kayak kepedean gampang gitu. Gue di tes gue ngerti apa-apa. Nah dan di situ gue kayak berarti segala sesuatunya tuh harus belajar. Gue tuh nggak bisa nge-stuck diem gini aja nih. Nah alhamdulillah gue dikasih waktu tuh gue pelajarin semuanya, alhamdulillah lolos. Harus bisain gitu. Tantangan nih bro. Iya. Gila. Benar. Mungkin buat temen-temen nih ya kan yang lagi nonton, mungkin saran dan masukannya khususnya ya buat yang akan menggeluti di bidang perpustakaan, ilmu perpustakaan dan sebagainya gitu. Silakan mungkin bisa disampaikan nih teman-teman. Buat adik-adik atau teman-teman yang ingin mengambil jurusan ilmu perpustakaan, saran gua ambil aja. Perpustakaan itu menurut gua salah satu jurusan yang underrated. Tapi jenjang karirnya tuh gede banget. Lu bisa jadi arsiparis, lu bisa kerja sebagai dokumen checking di bank, lu bisa jadi purchasing juga, bahkan lu juga bisa menjadi ngecekin data nasabah. Dan itu udah luas banget kan. Dan itu tuh enaknya lagi, jurusan perpustakaan itu tuh hanya sedikit orang yang tahu. Karena dari tahun ke tahun ya mahasiswanya nggak banyak. Cuman pas udah sekarang gini udah lumayan banyak. Jadi maksudnya mumpung sebelum makin banyak
gas perpustakaan. Masih banyak peluangnya. Dan ternyata memang benar ya. Iya. Orang yang terampil di bidang perpustakaan, di perpustakaan khususnya, itu telaten, teliti. Makanya tadi juga bisa ke bank prospek, ke nasabah dan sebagainya. Ke arsiparis juga bisa, iya. ngecekin data nasabah juga oke. Benar. Purchasing juga apalagi. Iya, cukup luas banget ya. Luas banget. Oke, Mas Mbot, itu perjalanan keren banget. Cuman gue mau tanya nih, lu ada nggak sih prinsip atau filosofi hidup yang lu pegang gitu? Ya. Nah, prinsip dan filosofi yang gue pegang ya. Iya. Jadi pas kemarin nih balik lagi ke yang titik balik ya. Gue kan pas tes BNSP itu kan di sertifikasi pustakawan kan gue kan kayak ngedown banget bang. Cuman gue ada kalimat kayak magic words. Ya, kalimat sakti lah. Sakti bagi lu. Kalau misalkan dulu kalian nonton film 3 Idiot tau nggak? Yang All is well, yang gitu-gitu. Tau nggak sih? Nggak nonton lagi gue. Pokoknya dia ngomong gini kayak All is well tuh kayak semuanya tuh baik-baik aja. Nah, gue suka kata-kata ini. Ini akan berlalu, bang. Ini akan berlalu. Tiga kata, satu kalimat. Ya. Ini akan berlalu. Jadi kayak sebuah keadaan ketika lo nanti senang, sedih, lo hancur, lo bahagia, lo dapetin sesuatu, itu semuanya tuh nggak bertahan lama. Pasti akan berlalu-berlalu juga. Lo sedih ditinggal, misalkan lo tinggal pacar lo nih, akan berlalu kan. Lo dapat kenaikan pangkat ya, akan berlalu juga. Pada akhirnya tuh semuanya tuh ya. Jadi kayak buat reminder kita aja nggak sih, ketika kita mendapatkan segala sesuatunya baik itu baik dan buruk, pasti kita semuanya akan berlalu. Gitu. Itu sih yang gue pegang. Itu sih. Mantep prinsip. Bang Chandra ya. Apalagi hidupnya sekali. Benar. Iya. Don't worry, be happy. Kalau gue boleh tanya, filosofi hidup kalian tuh apa bang? Biar jadi referensi aja, kita kan sharing dong. Iya. Coba dari Mas Duki dulu. Mas Duki coba ya. Lu apa bro? Ini belum nyiapin lagi. Iya. Apa nih? Terwujud tidak terwujud, tetaplah bersujud. Wah, keren. Maksudnya mau apapun ya yang kita terima, tetaplah kita harus bersyukur dan juga ya tadi bersujud. Maksudnya kita tetap beriman, dan melakukan suatu kebaikan. Nah berarti itu kayak hubungan vertikal horizontal nggak sih? Kalau vertikal itu kan manusia sama manusia. Kalau horizontal kita sama Tuhan nih. Jadi dapat kan atas ke bawahnya, kiri ke kanan. Benar. Jadi keren. Panjang juga sih tapi. Ya, kalau lu Mas. Kalau gue sih simple sih paling. Apa tuh? Kalau misalkan orang tuh hidup sesuai aliran kayak air, gue tuh nggak mau hidup kayak air kayak gitu sih. Gue harus ngatur semuanya sesuai keinginan gue, gitu aja sih gue. Oh berarti lo tipikal orang yang lawan arus. Lawan arus gue. Lawan arus. Aliran nggak bisa ini, lah gue mau kesini gitu. Berarti kayak ikan salmon gitu ya, yang lawan arus itu. Mahal soalnya ikan salmon ya. Mahal coy, mahal. Kayak buaya juga bisa, buaya tuh. Dia tuh suka banget di arus-arus gitu tuh. Iya benar. Oh enggak beda. Beda berarti ya. Beda dong. Nah Mas Bot nih, lu kan sekarang kan sorry tadi santai ya. Dulu kayak emang ini berasal dari teman-teman. Iya, sih. Nah, lu kan berada di bidang industri pustakawan nih. Pandangan lu nih industri pustakawan tuh ke depannya tuh bakal jadi kayak gimana sih? Kalau menurut gua, nah sekarang kan udah AI semua kan ya? Iya, semua udah AI nih. Nah, gimana di perpustakaan? Kalau menurut gua di perpustakaan itu nggak akan tergantikan, Bang. Contoh gini, misalkan sekarang kan rata-rata kan IT udah pakai AI, desain pakai AI gitu kan. Kalau perpustakaan tuh karena kita ngelayani bang, di perpustakaan kan ada mengolah, melayani, terus pembelian juga gitu kan. Nah, karena kita melayani itu nggak bakal bisa digantiin bang. Mau seproper apapun tuh AI, tetap keep in touch-nya tuh nggak dapet. Keep in touch-nya kan berarti kan sama human to human kan, ya kan. Nah menurut gua kan di perpustakaan itu kayak buat digantiin itu susah. Ada juga AI itu perkembangan zaman itu tuh ngebantu kita. Buat ngebantu kita sebagai pustakawan nih. Kayak tadi gue bilang kan udah ada SLIMS, udah ada sistem. Jadi kita tinggal jalanin aja. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Keren. Iya, intinya teknologi ya hanya untuk membantu. Untuk manusia juga sih ya. Bener. Iya. Kita udah sampai ke percakapan terakhir mungkin ya. Oke. Lu gimana sih Mas di tengah kesibukan kerja tuh lu biasa gimana tuh caranya lu ngebagi work life balance lah. Work life balance ya. Pustakawan sebagai kehidupan pribadi lu gimana ngebaginya nih, Bang? Nah, enaknya di perpustakaan nih, Bang. Waktu lu tuh nggak bakal dibeli sama mereka. Nggak berarti kata gini, di perpustakaan itu lu kerja, pulang
nggak ada tugas tambahan. Jadi kayak kerja ada tambahan buat besoknya. Jadi tuh waktunya tuh kayak konstan gitu loh. Misalkan kerja jam 8 sampai jam 6. Ya udah. Jam 6 ke atas tuh kosong. Kecuali mungkin kalau misalkan kayak ada lomba, ada akreditasi, mungkin ya beberapa lah, cuma sisanya kosong. Jadi kosongnya itu bisa lo lakuin buat side hustle. Iya dong. Lo bikin usaha apa kayak ikut-ikut bootcamp apapun itu bisa. Nah, enaknya gitu di perpustakaan. Makanya buat work balance tuh balance banget sih. Parah. Lemburan. Iya. Gila. Bener. Nah, karena lu tadi kan ada apa namanya? Pekerjaan tambahan. Nah, lu kira-kira lu open opportunity nggak nih untuk apakah lu mau ngebuka jasa atau apa nih bisa lu sampaikan nih? Buat sekolah-sekolah yang pingin akreditasi atau pingin ikut lomba, bisa kabarin gue di sini nanti bakal gue bantuin apa-apa aja sih yang harus dipersiapin. Atau mungkin perpustakaan yang mau dibikin sistem, bisa kabarin ya. Langsung kabar aja nih Mas Chandra apa namanya? Chandra Abdurrahman. Dia ini Nanti nomornya di sini ya. Langsung aja dihubungi guys. Paling ini kita udah sampai di penghujung acara. Bener banget. Karena Mas Chandra ini pengalamannya keren banget sebagai pustakawan. Kita juga baru tahu sih ternyata di sistem Slim dan lain-lain juga ya. Oh iya, emang kalau kita dalamin lagi nanti akan banyak nih. Banyak banget. Mungkin sewaktu-waktu kita akan coba. Oh siap. Siapa nanti akan next karirnya beda lagi tuh. Benar. Iya. Tadi banyak banget ya. Oke, paling penutupannya untuk episode kali ini kita bersama Mas Chandra, kurang lebihnya ya kayak gitu ya, Bro. Ya. Untuk episode kali ini kita tutup ya, guys. Jangan lupa di-follow, like, comment, dan subscribe. Ada pesan-pesan? Mungkin ada closing statement. Oke. Closing statement simple. Di perpustakaan, apa yang lo cari? Dadah. Sampai ditemu di episode selanjutnya. Dadah. Makasih.